Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah telah memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdillah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikutinya. Baik, kepada jemaah sekalian dan juga para ikhwah yang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita termasuk di antara sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada di waktu pagi. Maka alangkah nikmatnya hidup ketika kita mengawali hari kita di dalam ketaatan kepada Allah. Dan alangkah nikmatnya hidup ketika kita mengawali hari kita duduk sejenak mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Kepada para jamaah rahimani rahimakumullah, kita masih membacakan muqaddimah daripada penulis kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh ini, yakni kita akan melanjutkan perkataan Syekh rahimahullah. Qala musannif rahimani, qala musannif rahimahullah. Beliau berkata, pada pertemuan sebelumnya kita telah membawakan perkataan beliau ketika beliau menukilkan firman Allah, wa qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. yakni Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk apa? Ta'awun, dalam hal apa? Kebaikan dan ketakwaan. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh telah sahih, yakni telah sahih dari Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wallahi fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, yakni apa? Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut, yakni apa? Menolong saudaranya. Maka sejatinya apa yang kita lakukan, yakni dalam berbuat baik kepada saudara kita, maka sejatinya adalah kita menolong diri kita sendiri. Maka kalau kita hendak ditolong oleh Allah, maka hendaklah kita senantiasa menolong saudara-saudara kita dalam kesusahan, baik itu yang mereka meminta bantuan kepada kita ataukah tidak. Ya, kemudian beliau mengatakan, yakni wa annahu qala, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Subhanallah jemaah. Subhanallah. Maka ini adalah motivasi yang beliau sampaikan kepada siapa? Kepada kita. Maka kata Nabi yang mulia,
Allahumma salli wa sallim alaih. Nabi menyebutkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan dengan apa yang beliau tunjukkan kepada saudaranya tersebut, lalu diikuti oleh orang yang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Kemudian dalam hadis yang lain, wa annahu qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Dan juga kata Nabi yang mulia, Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, beliau mengatakan man da'a, yakni barang siapa yang mengajak ila huda, kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala ya daripada orang yang mengikuti petunjuknya tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, yang mana pahalanya tersebut tidak berkurang sedikit pun bagi orang yang melakukannya. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya ini adalah keutamaan berdakwah, keutamaan ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka barang siapa yang dia menunjukkan satu jalan kebaikan kepada saudaranya lalu diikuti oleh saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana apa? Saudaranya melakukan, tanpa mengurangi pahala saudaranya tersebut. Nah, ya subhanallah. Maka ini adalah motivasi dari beliau, dari Al-Imam An-Nawawi kepada setiap siapa saja yang membaca kitabnya, kepada setiap siapa saja yang mempelajari kitabnya, hendaknya apa? Kita bersemangat melakukan apa? Hal kebaikan. Ya, terutama apa? Dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam masalah dakwah. Maka seseorang itu tidak akan bisa berdakwah kecuali mereka memiliki syarat. Maka syarat yang pertama sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yakni yang pertama, syarat yang pertama bagi mereka yang berdakwah di jalan Allah adalah memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Ya, maka orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka tidak bisa berdakwah. Maka ia harus memiliki ilmu. Dan yang kedua, apa yang dia dakwahkan ini haruslah sesuai dengan dakwahnya para nabi dan rasul, yakni dakwah yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang Nabi sampaikan dalam dakwahnya. Ya, maka jamaah kaum muslimin dan juga kepada ikhwas sekalian, yakni sahabat fillah Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kita pada kesempatan kali ini, maka beliau rahimahullah memberikan motivasi kepada kita agar apa? Hendaknya kita semangat melakukan hal kebaikan. Kemudian beliau menukilkan sabda Nabi yang berikutnya, wa annahu qala li aliin radhiyallahu ta'ala anhu, dan sesungguhnya Nabi yang mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, maka apa kata Nabi? Fa wallahi li ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka apa kata Nabi? Nabi bersabda kepada Ali, demi Allah, ya, yakni apa? Demi Allah, tidaklah seseorang engkau berikan petunjuk. Ya, maksudnya tidaklah seseorang engkau tuntun dia tersebut sampai dia mendapatkan petunjuk dari Allah melalui sebab engkau, maka itu adalah lebih baik kata Nabi daripada engkau memiliki unta merah. Maka para ulama menunjukkan ini adalah keutamaan dakwah, yang mana tidaklah seseorang dia mengajak saudaranya kepada jalan kebaikan, dia mengajak saudaranya untuk melakukan kebaikan, lalu sahabatnya tersebut yang menerima dakwahnya, maka setiap kali saudaranya tersebut melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana
pahala daripada sahabatnya tersebut. Dan barang siapa yang dia memberikan petunjuk, maksudnya apa, yang dia membimbing ya kepada saudaranya tersebut, ya dengan sebab dia Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuk kepada sahabatnya tersebut, maka ini kata Nabi lebih baik daripada onta merah. Yang mana para ikhwas sekalian dan juga para jamaah, sebagaimana telah kita ketahui ketika kita membaca penjelasan para ulama, bahwasanya onta merah ini adalah jenis kendaraan yang begitu mahal, ya kendaraan yang begitu bagus, yang mana tidaklah dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu kecuali mereka orang yang kaya. Kecuali mereka akan bangga memiliki kendaraan tersebut. Ya kalau bahasa kita ini mungkin adalah mobil yang super mewah. Maka kalau seandainya kita berdakwah dan berhasil dalam dakwah kita, ya saudara-saudara kita, ya ini mendapatkan hidayah melalui perantara kita, maka tentu saja kita lebih baik, ya mendapatkan pahala. Ya pahala kita yang kita dapatkan dari dakwah kita itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah pada zaman kita ini, jamaah. Maka subhanallah, maka bagi anda wahai para suami, maka hendaklah kita ya ini berusaha untuk memperbaiki diri kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, muhasabah diri kita, dan hal yang terpenting adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan bimbingan kepada istri kita, kepada anak kita. Dan anda, wahai para suami, hendaklah anda berbahagia, anda senang ketika istri anda semangat untuk menuntut ilmu din. Maka kita sebagai suami, kita dukung, kita berikan motivasi. Ya, jangan sampai ya kita menyurutkan semangat daripada istri kita kalau seandainya mereka hendak mempelajari ilmu din. Ya, dan juga kita seorang ayah, hendaklah kita berusaha amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita. Kalau seandainya kita melihat kemungkaran yang terjadi pada anak dan istri kita, kenapa? Karena kita adalah pemimpin. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap daripada kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Maka tidaklah seseorang itu dia akan bisa berhasil di dalam dakwahnya, maka ya hal yang terpenting yang harus dia lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa ya ikhwan? Karena siapa yang menggerakkan hati kita untuk duduk di sini? Allah. Siapa yang bisa menggerakkan hati kita bangun ya daripada tidur kita? Ya kita bangun daripada istirahat kita, yang mana orang lain pada terlelap tidur mereka, menikmati tidur mereka. Lalu kita bangun, kita ambil wudhu, kita pakai baju, kita pakai kendaraan kita sholat berjamaah, kita duduk sejenak. Siapa yang bisa menggerakkan? Allah. Inilah namanya hidayah. Allah yang menggerakkan. Ya, Allah yang menggerakkan semuanya. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita, keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlas inilah yang sangat luar biasa, yang memberikan athar, dampak yang sangat luar biasa. Makanya nanti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memasukkan bab yang pertama kali di dalam kitab beliau ini adalah keikhlasan. Lalu beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah. Setelah kita ikhlas, kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita mendapatkan hidayah sebagaimana apa yang telah kita dapatkan, sebagaimana apa yang telah kita rasakan nikmatnya. Kenapa? Karena terkadang seseorang itu ya tidaklah menjamin apakah dia istiqomah ataukah tidak. Ya tidak bisa menjamin. Kenapa? Karena keistiqomahan ini merupakan karunia nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah kehendaki, sebagaimana firman Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yani Allah tidaklah memberikan karunia-Nya ini kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, sebagai penutup dan sebagai terakhir, maka dapat kami simpulkan daripada pertemuan yang kelima daripada taman orang-orang soleh ini dari mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, maka yang pertama hendaklah kita semangat dalam hal melakukan hal-hal yang bermanfaat yang untuk bagi diri kita, untuk agama kita, dan terlebih untuk akhirat kita. Semangat, jangan malas. Kemudian yang kedua,
hendaknya kita bisa ikut andil di dalam bagian daripada dakwah ini. Kita ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Apapun yang Anda miliki, skill yang Anda miliki, atau harta, atau ilmu, atau tenaga, atau pikiran, maka hendaklah kita berikan untuk agama kita ini. Kenapa ya ikhwan? Karena Allah Jalla wa'ala tidak butuh kepada kita. Kalaulah seandainya kita tidak ada, maka dakwah ini tetap jalan, dakwah tetap akan jalan. Tugas kita adalah apakah kita berkeinginan untuk apa ikut andil dalam masalah ini? Apakah kita memiliki keinginan ikut andil dalam kegiatan yang mulia ini ataukah tidak? Ingat, ketika kita berpaling dari sesuatu nikmat yang padahal di sekitar kita terdapat nikmat yang begitu banyak, kita tidak terhanyut hati kita. Kita berpaling, maka ingat, dikhawatirkan ketika kita berpaling maka Allah Jalla wa'ala memalingkan hidayah tersebut kepada kita, wal iyadu billah. Dan betapa banyak orang yang dulunya dia mengenal dakwah sunnah, dia faham tentang perkara yang halal, yang haram, akhirnya lambat laun mereka kembali seperti orang awam, dan bahkan kembali seakan-akan mereka tidak pernah mengenal kebenaran, seakan-akan mereka tidak pernah mengenal ilmu, wal iyadu billah. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang yang demikian. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka insyaallah pada pertemuan berikutnya, yakni pertemuan yang keenam, kita akan menghatamkan daripada muqaddimah Syekh rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita cukupkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.